Ira, ini siapa yang rekam? Sip. Ya, ini kayak ini. Sayang mulai Ira. Ya, enggak. Kolek. Ini. Bentar. Aku mau masuk. Kok hilang lagi? Ya, yang hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk terima kasih kepada Bapak Ibu yang menghadiri undangan Zoom dari Bu Puryanti dalam rangka PTK. Acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan masing-masing, berdoa selesai ke acara selanjutnya, yaitu suaranya hilang ya, Ra? ya, lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan PTK dari Bu Puryanti SPD. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan yang telah hadir mengikuti pemaparan dari PTK yang telah saya lakukan sebelumnya ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu saya demi berhasilnya penelitian tindakan kelas yang saya buat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sisilia Rianti Susilowati, kemudian kepada Bapak Zainal yang telah membantu saya sebagai, kemudian kepada Mbak yang ikut bersibuk-sibuk dengan apa yang Bella yang Ibu Bella yang menjadi konsultan statistik saya, kemudian Ira yang telah membantu saya untuk ikut pontang-panting selama ini, dan semua pihak, teman-teman dari dan dari teman yang lainnya. Sehingga pada pagi ini saya siap memaparkan hasil penelitian tindakan kelas. Sebelumnya saya akan share screen dari PPT yang telah saya buat. Nah, PPT yang saya buat ini berjudul peningkatan motivasi Aduh, ada kendala nih. Mau presentasi kok malah
Ini kenapa? Tolongin dong, David. Saya stop share dulu ya. Ibu lagi di mana? Lagi di sini di rumah. Iya, tadi sudah sekolah. Itu lagi ulangi deh. PPT-nya dikirim ke WA aja, Bu. Apanya? PTK-nya, PPT-nya? Ya, biar share screen dari sini. Oh ya udah, sebentar. Saya di download apa? Download PDF nggak apa-apa ya? Nah ini malah kayak begini gimana ini? Pakai gerak wajah kan? Ini apa ya? Rekamnya di itu dulu deh, Rat. Direkam dulu. Bentar, PPT-nya ini kok begini sih, sebel. Mana tadi? Gimana, Ibu? Bentar, itunya PPT kok jadi menghilang. Oh ini, dah. Aku download dulu gitu ya. Apa gimana? Di-download. Ya. Iya, Bu Pur, coba di-download dulu, nanti kirim ke Mbak Ratna biar di-screen dari sini. Itu PDF jadinya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Ibu. Ya, sip. Bentar. Bapak Ibu, mohon ditunggu sebentar ya. Jangan melarikan diri ya, Bapak Ibu. Aduh, pakai Canva lagi. Emang tadi saya salah apa sih? Bisa. Nah. Aduh, gimana deh. Nah, ini dia. Nirat ke WA-mu ya. Masih muter-muter. Sudah diterima? Ibu, kalau begitu saya membaca dari sini saja. Judul adalah, udah bisa mulai belum, Mira? Iya. Iya, Ibu. Oh iya. Presentasi mengenai PTK-nya dipersilakan kepada Ibu Purianti, SPD. Dari awal lagi apa bisa lanjut ini? Tadi yang pembukaannya bisa digabung nggak tadi nanti? Iya. Iya, masuk. Ini gimana? Dimulai dari awal lagi atau lanjut saja? Gimana, Ibu? Tadi kan saya sudah pembukaan, itu saya lanjut, tadi kan direkam terus di stop. Nanti bisa digabung nggak gitu? Atau saya memulai pembukaan lagi dari awal gitu? Ya udah diulang aja, Bu. Oh ya sudah. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk rekan-rekan semua yang telah berkenan hadir menghadiri atau mengikuti seminar publikasi PTK yang telah saya buat dan saya lakukan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah
memberikan kemudahan kepada saya untuk menyusun PTK ini. Kemudian terima kasih saya ucapkan untuk beberapa pihak yang telah turut membantu atau berperan dalam pembuatan PTK ini, antara lain kepada satu Ibu Kepala Sekolah, Ibu Rianti Lawati, yang telah memberikan dukungan atas terselenggaranya penelitian tindakan kelas ini. Kemudian yang kedua, kepada Bapak Zainal selaku kolaborator dan penasehat dalam pembuatan PTK yang saya lakukan. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Bella, Ibu Bella yang telah menjadi konsultan saya dalam pembuatan PTK ini, terutama mengenai statistik. Kemudian kepada Ibu Ratna yang telah susah payah selalu mengingatkan saya, menyemangati saya, membantu membuatkan video dan lain-lain, kepada Ibu Ira yang juga bersusah payah sekali mendukung saya, bahkan menggantikan saya mengajar di kelas demi melancarkan apa yang saya lakukan. Tak lupa juga terima kasih kepada semua teman-teman guru yang semuanya turut andil dalam pembuatan PTK saya ini. Dan PTK yang telah saya susun itu saya tetapkan dengan judul Peningkatan Motivasi Siswa Kelas 8 SMP 257 Jakarta dalam Pembelajaran Puisi dengan aplikasi TikTok. Mengapa demikian? Karena ada beberapa latar belakang yang saya temukan selama ini dalam pembelajaran sebelumnya. Yaitu pada pembelajaran sebelumnya, terutama di kelas 7 itu ada pembelajaran puisi rakyat. Namun yang saya temukan bahwa siswa itu sepertinya tidak tertarik atau bahkan merasa puisi itu adalah suatu benda asing bagi mereka karena tidak familiar gitu. Jadi kesannya kurang tertarik. Jikapun saya memaksa memberikan pembelajaran tersebut, akibatnya ditemui siswa-siswa yang mudah sekali merasa bosan, kemudian mereka menunjukkan sikap tidak tertarik, yaitu di jam-jam awal saja sudah membuat keributan. Kemudian mereka sepertinya enggan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan dalam pembelajaran puisi tersebut. Kemudian nilai yang dicapai pun akhirnya menjadi tidak memuaskan. Artinya banyak sekali dari siswa atau lebih dari 50% yang tidak mencapai ketuntasan dalam pembelajaran. Akhirnya mesti diulang lagi. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut di kelas 8, yaitu pada pembelajaran puisi, itu saya mencoba membuat penelitian kelas dengan menggunakan aplikasi TikTok untuk memotivasi agar siswa lebih tertarik pada pembelajaran puisi. Lanjut, Bu Ratna, Bu Ira. Nah, rumusan dari masalah yang saya temukan itu saya rumuskan sebagai berikut. Bagaimana meningkatkan motivasi belajar teks puisi pada siswa kelas 8 SMP Negeri 257 Jakarta. Lanjut. Metode penelitian yang saya gunakan adalah penelitian tindakan kelas atau class action research. Lanjut, Bu Ratna. Nah, instrumen penelitian yang saya gunakan yaitu antara lain adalah angket berupa angket atau kuesioner karena sifatnya adalah kualitatif dan berupa deskriptif, yaitu mendeskripsikan temuan atau mendeskripsikan seperti apa motivasi siswa terhadap pembelajaran puisi di kelas 8 ini. Instrumen yang saya gunakan berupa angket yang saya sebar melalui Google Form berisi 15 pertanyaan
yang merupakan indikator dari motivasi siswa dalam pembelajaran, yang di situ antara lain berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai aplikasi TikTok, apakah aplikasi TikTok itu membuat anak-anak menjadi lebih tertarik dalam mempelajari. Selain angket atau kuesioner tadi, saya juga menggunakan lembar observasi yang digunakan oleh kolaborator, dalam hal ini Pak Zainal dan Ira, dan Ibu Ira, untuk mengamati kegiatan pembelajaran selama saya melakukan pengamatan atau saya mengambil data dari penelitian ini. Jadi lembar observasi berisi beberapa kondisi antara rencana kegiatan pembelajaran yang saya buat dengan kenyataan yang di lapangan yang diamati oleh observer. Dalam ini Pak Zainal dan Ibu Ira. Lanjut. Pengambilan data yaitu pada siklus 1 itu tanggal 21 Oktober hari Kamis. Kemudian karena pada siklus pertama belum signifikan hasilnya atau motivasi yang saya harapkan dari siswa tersebut belum memenuhi target, artinya mereka belum termotivasi dengan kuat untuk mengikuti pembelajaran puisi atau untuk lebih tertarik pada pembelajaran puisi. Maka saya lanjutkan pada siklus 2 yaitu pada tanggal 5 November 2021 di hari Jumat. Lanjut. Setelah selesai melaksanakan kedua siklus tersebut, diperoleh hasil, yaitu pada siklus pertama, saya memberikan treatment berupa aplikasi TikTok sebagai media pembelajaran, artinya saya gunakan untuk menggugah motivasi siswa atau minat siswa dalam pembelajaran puisi ini. Pertama, saya gunakan sebagai rangsangan atau stimulasi di awal pembelajaran, saya tampilkan puisi-puisi melalui media TikTok. Kemudian setelah mereka mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD itu, saya berharap mereka akan merayakan kegembiraan mereka, kesuksesan mereka telah mengerjakan LKPD atau telah presentasi begitu. Namun hasilnya ternyata tidak begitu menggembirakan. Baru 74% skor rata-rata dari jawaban mereka pada angket tersebut yang menunjukkan mereka berminat itu hanya 74%. Selanjutnya, Bu Ratna. Selanjutnya, slide berikutnya. Halo. Ya. Kemudian pada siklus kedua diperoleh hasil 82% atau meningkat lumayan signifikan. Hal ini disebabkan karena satu, kalau pada siklus pertama itu saya laksanakan dengan daring, kemudian tidak terjadi kontak yang yang mendalam antara peserta didik dengan guru. Kemudian ada beberapa kendala teknis, yaitu sinyal yang kurang bagus, kemudian penggunaan teknologi yang waktu itu saya belum begitu menguasai ya. Untuk aplikasi Zoom Meeting itu saya agak kebingungan dalam share screen dan sebagainya. Jadi membuat pembelajaran kurang maksimal. Akhirnya pada siklus 2 saya tetapkan untuk dilakukan secara luring atau pertemuan secara langsung. Jadi setelah mereka mengikuti PTM, kemudian saya membuat kelas baru untuk mengulang pembelajaran yang telah dilakukan, tetapi dengan moda yang berbeda, yaitu dengan moda luring. Kemudian
puisi yang saya gunakan pun saya ganti dengan puisi saya sendiri. Karena apa? Karena dengan begitu saya sudah arahkan untuk lebih dipahami oleh siswa. Kemudian yang kedua, waktu juga ditambah, karena waktu pertama itu kan hanya bisa 1 jam gitu ya, karena bersamaan dengan PPL, jadi tidak bisa lama-lama. Nah, pada pembelajaran yang kedua ini lebih banyak waktunya, yaitu seperti rata-rata pertemuan di kelas 2 kali 40 menit. Jadi anak bisa setelah presentasi, mereka bisa dengan gembira membuat aplikasi TikTok mereka sendiri yang berisi biasanya kesimpulan pembelajaran tadi, kemudian mereka langsung mengunggahnya di TikTok, langsung ditayangkan pada LCD di depan kelas. Jadi anak-anak benar-benar merasa merasa terlibat langsung, kemudian kontak dengan teman-temannya dalam satu kelompok untuk membuat puisi juga. Mereka membuat puisi dengan aplikasi TikTok itu sangat beda hasilnya dengan ketika dilaksanakan secara daring, karena mereka tidak bisa berkelompok, tidak bisa bekerja sama dalam membuat video TikTok ini. Akhirnya angket yang kedua itu menunjukkan skor yang cukup signifikan. Kemudian pada jurnal atau instrumen lembar pengamatan yang dibuat oleh Bapak kolaborator ini juga menunjukkan hasil yang berbeda dibandingkan dengan siklus 1. Selanjutnya, Bu, slide yang berikutnya. Nah, ini adalah gambaran atau grafik dari perolehan skor pada siklus 1. Lanjut. Dan ini adalah gambaran pada siklus 2. Kalau siklus 1 itu masih banyak yang pendek ya, batang-batang grafiknya. Di siklus 2 itu semuanya sudah lumayan tinggi begitu. Lanjut. Nah, dari hasil penelitian tadi dapat disimpulkan bahwa aplikasi TikTok sebagai media pembelajaran pada materi pembelajaran puisi dalam penggunaannya dapat memotivasi siswa. Siswa menjadi lebih tertarik dan tidak cepat bosan berada di kelas untuk belajar puisi. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, penggunaan aplikasi TikTok bisa digunakan pada pembelajaran berikutnya yang setelah ini adalah pembelajaran teks eksplanasi. Lanjut. Lanjut, Bu Ratna. Nah, peran mitra. Jadi dalam hal ini karena berupa penelitian tindakan kelas, saya mengajak atau meminta bantuan kolaborator untuk memantau pembelajaran yang saya lakukan dalam penelitian tindakan kelas ini. Kolaborator memberi, dalam hal ini berperan pertama sebagai observator atau observer, jadi mengamati kegiatan pembelajaran saya mulai dari pendahuluan sampai pada refleksi atau penutup. Kemudian beliau juga berperan memberi masukan-masukan yang saya butuhkan atau memberi nasihat atas kekurangan-kekurangan yang ditemui pada pelaksanaan pembelajaran ini. Kolaborator juga berperan sebagai mitra diskusi ketika saya melakukan refleksi pembelajaran yang telah saya lakukan. Beliau memberi masukan-masukan tentang apa yang mesti saya lakukan di kegiatan selanjutnya dan apa yang harus saya pertahankan, kemudian apa yang perlu juga saya tingkatkan. Selanjutnya. Nah, namun dalam pelaksanaan ini ternyata saya juga menemukan beberapa kesulitan atau kendala, yaitu yang pertama, ketika saya melaksanakan pembelajaran ini,
siswa itu ternyata tidak semuanya ikut masuk dalam Zoom meeting yang saya buat. Jadi hanya 15 siswa dari 36 siswa yang ada itu, hanya 15 siswa yang turut hadir pada kegiatan siklus pertama. Nah, karena mereka hanya 15 itu, ya saya gunakan lagi 15 anak tersebut pada siklus kedua. Saya tidak menambah karena mereka lah yang telah menerima treatment di siklus pertama. Terus kesulitan yang kedua adalah memanajemen waktu ya, karena anak-anak ini ternyata agak lama sekali mengerjakan LKPD-nya. Mungkin karena mereka berada jauh dari pantauan saya, jadi tidak mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Akhirnya waktunya molor dari yang tetap ditetapkan. Mereka menggunakan waktu yang sangat lama, jadi tidak sesuai dengan rencana. Kemudian tidak dapat melaksanakan pembuatan video TikTok. Mereka mungkin malu atau tidak percaya diri untuk membuat video TikTok sendiri. Kemudian siswa juga cenderung malu dan pasif ketika saya tanya, ketika saya motivasi, ketika mereka seharusnya menjawab pertanyaan itu, banyak terjadi jeda-jeda yang tidak terjawab sehingga pembelajaran terkesan pasif dan tidak menarik terutama di siklus pertama. Namun pada siklus kedua alhamdulillah semuanya meningkat dengan baik. Selanjutnya Bu Ratna. Nah, setelah itu saya merencanakan tindak lanjut penelitian, yaitu hasil positif dari penelitian ini akan saya gunakan dan mungkin juga bisa digunakan oleh rekan-rekan untuk lebih meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran. Kita tidak perlu malu untuk tidak menggunakan, kita jangan menganggap bahwa media sosial itu selalu berdampak negatif pada siswa dan pada kita. Ternyata kita bisa juga menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut untuk lebih membuat pembelajaran lebih menarik, karena kan memang tuntutan kurikulum 2013 itu pembelajaran di kelas itu diusahakan untuk semenarik mungkin, kemudian seaktif mungkin. Jadi alangkah baiknya atau tidak alangkah baiknya bahwa aplikasi-aplikasi hasil teknologi sekarang ini kita bisa bijak menggunakannya untuk kepentingan pembelajaran untuk anak-anak didik kita. Lanjut, Bu. Nah, ini ada beberapa motivasi yang saya rangkum ya, bahwa seseorang itu tidak akan pernah mencapai hakikat keberhasilannya, walaupun tampaknya berhasil, sebenarnya sungguh-sungguh tidak terlalu berhasil jika mereka melupakan jasa guru-gurunya. Ini saya petik karena bertepatan dengan Hari Guru. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Bu Ira. Bu Ira. Ya, terima kasih Bu Pur atas paparannya mengenai PTK. Baik, mungkin ada sesi tanya jawab atau ada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, boleh bertanya seputar PTK kepada Bu Puryanti. Apakah ada yang ingin bertanya? Ini boleh nanya Pak David? Boleh. Halo Bu Pur. Ya. Halo Bu Pur. Ya, silakan ya. bertanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan udah berhasil dipaparkan tadi penelitian tindakan kelasnya.
menarik ya, karena TikTok itu media sosial yang kayaknya untuk anak-anak itu saat ini memang sedang Mari. diminati ya. Ya, sedang. Jadi penelitian ini benar-benar update gitu. Yang terjadi di anak-anak dimasukkan dengan sebagai salah satu media untuk kegiatan belajar. Nah, tadi disampaikan materinya puisi ya, Bu Pur. Ya. Jadi ternyata TikTok ini juga bisa dijadikan media belajar untuk pengajaran puisi. Tapi yang mungkin yang ada di hati saya ini, Bu Pur, setelah tadi dipaparkan, tentunya ada kendala-kendala yang Bu Pur hadapi ya tadi ketika menjadikan media ini sebagai media belajar. Mungkin tadi kurang begitu jelas ya. Saya ingin Bu Pur ceritakan sedikit tadi kendalanya yang Bu Pur alami ketika menjadikan media ini sebagai materi belajar puisi. Itu ya Bu Pur. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Rismi yang telah merespon materi yang saya paparkan tersebut, sehingga Bu Rismi dapat memperoleh beberapa masukan, namun ada hal yang belum jelas. Nah, kendala yang saya hadapi selama pengambilan sampel atau pengambilan hasil penelitian ini adalah terutama itu adalah manajemen waktu. Karena apa? Siswa kita itu cenderung bermolor-molor atau mengulur-ulur waktu ketika diberikan tugas. Jadi tugas mengerjakan LKPD tadi terutama itu mereka butuh waktu yang lama. Kemudian tugas membuat TikTok-nya juga kan saya ingin mereka itu membuat TikTok dengan konten pembelajaran gitu ya. Dalam hal ini puisi, mungkin dia membaca puisi atau menguraikan unsur-unsur dalam puisi, atau boleh juga mereka membuat puisi dan sebagainya gitu. Ternyata dalam hal ini siswa itu terutama itu malu gitu, malu untuk apa yang dilakukan itu dilihat teman. Padahal kan kalau tidak berupa pembelajaran mereka senang-senang aja mengunggah video-video mereka yang mereka buat itu ke TikTok. Namun video yang mereka buat itu tidak berupa konten positif ya, kadang-kadang cuma berupa gerakan-gerakan yang tidak terlalu penting. Nah, dalam hal ini saya berusaha mengarahkan bahwa TikTok itu bisa mereka gunakan untuk belajar, untuk aktualisasi diri dalam hal-hal positif itu. Nah, kendalanya itu tadi, satu, manajemen waktu yang kurang baik, kurang rapih ya. Kemudian ekspresi atau anak itu mereka cenderung malu dan kurang ekspresif gitu. Terima kasih Rismi. Ada tambahan lagi? Terima kasih Bu Pur. Jadi nanti ke depannya PTK-nya kita mungkin bisa men-set manajemen waktunya kali ya Bu Pur ya. Mungkin lebih dikasih rentang waktu yang lebih memadai sehingga anak bisa mengikuti dengan baik sesuai harapan. Terima kasih Bu Pur. Iya, sukses ya Bu. Terima kasih. Masih ada lagi? Nggak usah pakai kentang, nggak usah pakai telur apa ya. Sobainya aja. Ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Untuk bahasa Inggris sangat bagus loh sebenarnya TikTok ini. Iya betul, Bu Pur. Tertarik. Bu Pur, dari saya Bu Pur. Ya, silakan dari Pak siapa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama tentu mengucapkan syukur alhamdulillah ya. Iya, Pak. Ini banyak yang nunggu nih. PTK Pak Bu Pur.
PTK Bupur banyak yang nunggu, termasuk Bu Rismi ya. Iya nih backgroundnya aja udah sesuai nih, sesuai Iya. request. Sesuai komponen yang Bu Rismi ya. Ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Pertama tentu saya menggarisbawahi dari keberanian ilmiahnya. Nah itu keberanian ilmiah. Sebab di kita malu-malu ya. Padahal sebenarnya saya yakin teman-teman juga bisa gitu ya. Tapi ini diperlukan keberanian ilmiahnya. Nah ini itu yang pertama, keberanian ilmiah. Yang kedua tentang pembahasannya, saya kira menarik nih. Terima kasih. Kemudian pemaparannya juga kadang-kadang walaupun sebagaimana bagusnya, kalau pemaparannya kurang bagus juga kurang menarik juga. Ini pemaparannya oke banget ya, jelas gitu ya. Kemudian yang ketiga ya, mudah-mudahan dari penampilan Bu Pur ini banyak yang mengikuti Bu Pur. Ya, Bu Riana tuh udah bisik-bisik ke saya, Pak Jenal boleh nggak kayak Bu Pur? Boleh, gitu ya. Bu Riana tuh. Ya. Pokoknya nanti kalau ada teman yang membuat, saya siap membantu, Pak. Nah, iya, terutama terima dari kasih Bu Pur ya. kebahasaannya. Iya. Kemudian yang terakhir, ya, mungkin nanti kalau memang ada produk yang dibuat oleh anak, ya, TikTok ini, ya kalau bisa ditampilkan aja seperti apa gitu. Nah, Ya, Pak. saya kira demikian Bu Pur, sekali lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget atas dukungan Pak Zainal untuk penelitian ini, karena Pak Zainal memang yang paling saya paling saya libatkan dalam penelitian tindakan kelas ini. Terima kasih ya Pak dukungannya. Semoga nanti memang kalau ada PPG lagi, terutama untuk yang muda-muda, itu nanti akan diminta. Jadi alangkah baiknya mereka siap, karena saya juga diminta yang telah saya buat sebelumnya, tapi kan saya tidak punya. Akhirnya saya membuat ini, walaupun nanti nilainya 0, tapi kan tidak membuat saya jadi didis atau apa ya namanya, ya, sebagai syarat wajib ada isinya walaupun tidak ada nilainya. Tapi kalau tidak diisi akan mengakibatkan gugur gitu Pak. Nah untuk teman-teman yang belum, apalagi yang muda, itu kayaknya harus mulai membuat dari sekarang begitu deh. Nanti diperbarui setiap 3 tahun sekali, diperbarui biar update, karena kalau dari PPG itu dimintanya yang 3 tahun terakhir gitu Pak. Ya, ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan serta saran? Rismi tolong ngomong dulu deh Bu Rismi. Mau saya print screen. Baik, terima kasih Bu Pur atas waktunya. Iya, terima kasih. Diulang lagi Bu. Udah enggak. Maksudnya muncul di layar saya begitu. Oh. Ya, pokoknya bagus, menarik judulnya, dan medianya juga patut nanti ditindaklanjuti untuk pelajaran saya dah di bidang bahasa Inggris ya, untuk mungkin lebih nanti speaking. Iya, betul. Pelajaran bahasa Inggrisnya. Makasih ya Bu Pur. Sama-sama Bu Rismi. Ya. Mudah-mudahan menular buat yang lain. Ya. Assalamualaikum. Ibu tahu nggak dia kalau Ibu ikut bertemu? Ya Bu, kurang jelas ini dari siapa? Halo? Bu Ira, tadi dari siapa ya? Kayaknya suara luar Ibu yang nyambung ke Zoom. Tuh, saya pikir ada yang bertanya. Ini Bapak Ibu ada link absen, boleh silakan isi dulu di kolom chat link absennya. Link absennya Luna.
Tolong isikan link absen di kolom chat. Oh, minta link absen di kolom chat Bu Rahmaniar. Bu. Oke, Oh, siap. sudah ya. Sudah di kolom chat, bisa diisi ya Bapak Ibu link absennya untuk Zoom pada hari ini.